Asmara cinta kakek dan ratu ular kepala 5. Di tengah belantara hutan Kalimantan yang lebat, di mana cahaya matahari hanya menembus samar-samar di antara pepohonan raksasa, hiduplah seorang kakek tua bernama Sarman. Usianya sudah lanjut, rambutnya memutih, tubuhnya mulai rapuh. Namun hatinya masih setia menjaga hutan tempat ia tinggal sejak muda. Ia dikenal sebagai penjaga hutan keramat, seorang pertapa yang lebih memilih hidup menyendiri ketimbang berada di keramaian desa. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit, Sarman duduk di tepi sungai yang berkilau bagai kaca. Tiba-tiba, air bergemuruh. Dari dasar sungai, muncullah sesosok makhluk luar biasa. Seorang wanita jelita dengan wajah anggun khas perempuan Jawa Indonesia, berpakaian hijau berkilau seperti sisik permata, dan di belakangnya menjulang 5 kepala ular raksasa. Sarman tertegun. Ia tahu betul cerita rakyat tentang penghuni hutan. Ratu ular berkepala 5, makhluk mistis yang konon tak pernah bisa disentuh manusia. Namun malam itu, sang ratu menatapnya dengan mata lembut. "Aku Ratna Anindita, ratu penjaga hutan ini." Suaranya bergetar, indah seperti lantunan gamelan. "Bertahun-tahun aku hanya melihat manusia merusak hutan, menebang pohon, dan memburu hewan. Tapi engkau berbeda, kakek tua. Engkau merawat hutan ini seakan ia bagian dari dirimu." Kakek Sarman tersenyum tipis. Matanya berair. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Hutan ini memberiku hidup. Mengapa aku harus mengkhianatinya?" Ratu ular itu menatap lama, lalu perlahan mendekat. Meski di belakangnya 5 kepala ular mendesis, wajah cantiknya tetap menenangkan. "Kau manusia pertama yang kuberi kehormatan untuk melihat wujud asliku. Aku ingin tahu, apakah engkau berani mencintaiku?" Kakek Sarman terdiam. Bagaimana mungkin seorang manusia tua jatuh cinta pada makhluk mistis? Namun hatinya bergetar. Ia melihat bukan sekadar ular, bukan sekadar makhluk gaib, melainkan seorang perempuan yang kesepian, mencari ketulusan. "Aku hanyalah seorang kakek tua yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia," kata Sarman lirih. "Tapi jika engkau rela, aku akan memberikan sisa hidupku untukmu." Ratu ular tersenyum, dan senyumnya bagaikan cahaya bulan yang menyinari hutan. Malam itu, di bawah purnama, keduanya bersatu dalam ikatan asmara yang mustahil dipahami manusia biasa. Hari-hari berikutnya, warga desa sering mendengar kabar aneh. Mereka melihat cahaya keemasan dari hutan, terdengar alunan suara gamelan mistis, bahkan tumpukan emas dan batu permata muncul di tepi sungai setiap kali Ratu Ratna mengunjungi kekasihnya. Bagi sang ratu, cinta yang tulus adalah hadiah terbesar. Namun bagi manusia, ia juga meninggalkan jejak harta yang tak ternilai. Meski begitu, Sarman tak pernah tergoda emas atau berlian. Baginya, hadiah terbesar adalah senyum sang ratu. Di hutan Kalimantan itu, cinta mereka hidup dalam diam. Seorang kakek renta dan ratu ular berkepala 5, dua makhluk berbeda dunia, namun dipersatukan oleh kasih yang tulus. Legenda mereka kemudian menyebar, diceritakan turun-temurun oleh penduduk desa, sebagai bukti bahwa cinta sejati mampu menembus batas, bahkan antara manusia dan makhluk gaib. Di jantung hutan Kalimantan, hidup seorang kakek bernama Sarman. Usianya lebih dari 70 tahun, rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya masih setajam elang. Ia tinggal seorang diri di sebuah pondok kayu dekat Sungai Keramat. Orang-orang desa sering menyebutnya orang aneh, sebab ia menolak kembali ke kehidupan ramai. Namun Sarman tahu, hutan adalah rumah yang sesungguhnya. Malam itu, saat bulan purnama memantulkan sinarnya ke aliran sungai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air berputar seperti pusaran, dan dari kedalamannya muncul seorang wanita jelita berwajah khas Jawa Indonesia. Rambut hitam panjangnya terurai, matanya bercahaya bagai bintang. Namun yang membuat Sarman terkejut adalah 5 kepala ular besar yang menjulang di belakang tubuh wanita itu, berdesis dan menatap tajam. Sarman bergidik. Legenda yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik warga kini menjadi nyata di depan mata. Wanita itu tersenyum lembut. "Jangan takut, manusia tua. Aku Ratna Anindita, ratu ular penjaga hutan ini. Aku sudah lama memperhatikanmu." Sarman menunduk hormat. "Kalau begitu, engkau makhluk agung yang sering diceritakan orang-orang desa. Apa yang membuatmu menampakkan diri padaku?" Ratna mendekat, sorot matanya sendu. "Karena engkau berbeda. Engkau menjaga hutan ini, tidak merusaknya. Aku ingin mengenalmu lebih jauh." Dua hati yang tak pernah diduga. Hari-hari berikutnya, Ratna sering muncul. Kadang di tepi sungai,
Kadang di hutan bambu, kadang di bawah pohon besar tempat Sarman bertapa. Meski di belakangnya selalu ada 5 kepala ular yang berdesis, Sarman mulai terbiasa. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan, tentang alam, tentang kesepian. Ratna, meski ratu, ternyata merindukan kasih sayang. Selama ratusan tahun, ia hanya menjadi penjaga, bukan kekasih. Tidak ada manusia yang mampu melihatku tanpa gentar, kata Ratna pada suatu malam. Namun engkau berbeda. Engkau menatapku seakan aku hanya seorang wanita biasa. Sarman tersenyum. Karena di mataku, engkau memang seorang wanita. Indah, sekaligus kesepian. Ratna terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. 3 cinta yang tumbuh dalam sunyi. Musim berganti. Sarman yang biasanya sendirian kini selalu menanti kehadiran Ratna. Ia tak peduli orang desa menyebutnya gila karena sering berbicara sendiri di tepi sungai. Suatu malam, Ratna berkata dengan suara lirih, "Sarman, apakah engkau rela menikah denganku, meski aku bukan manusia seutuhnya?" Sarman terdiam lama. Ia tahu pernikahan dengan makhluk gaib akan menimbulkan bahaya, bahkan mungkin kutukan. Namun hatinya sudah mantap. Usiaku sudah senja, Ratna. Aku tak punya apa-apa lagi. Jika engkau menerimaku, maka biarlah aku menyerahkan sisa hidupku untuk mencintaimu. Air mata menetes di pipi Ratna. Ia meraih tangan keriput Sarman, menggenggamnya erat. Malam itu, bintang seakan berkilauan lebih terang. 4 pernikahan mistis. Kabar gaib pun menyebar. Warga desa mendengar dentuman gamelan tanpa wujud, cahaya berkilau dari hutan, dan aroma dupa yang terbawa angin. Hingga suatu malam, ribuan warga desa berbondong-bondong menyaksikan peristiwa aneh. Sarman menikah dengan Ratu Ular berkepala 5 di tepi sungai Keramat. Pelaminan mereka dihiasi cahaya mistis, sementara 5 kepala ular berdiri tegak seperti pagar gaib. Ratu Ratna tampil jelita dengan kebaya hijau berkilau. Sarman, meski renta, tampak gagah dengan pakaian adat sederhana. Yang membuat warga ternganga adalah tumpukan emas batangan dan berlian yang tiba-tiba muncul di sekitar pelaminan. Cahaya emas itu menyilaukan, seakan Allah memberi restu pada pernikahan mustahil tersebut. Beberapa warga bersujud, beberapa lagi menangis, dan sebagian besar hanya bisa terpaku dengan rasa takut bercampur kagum.